على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ukti Halo, Mira. Ya, Ukti Mira. Umu Adelin kemarin mengartikannya belum selesai. Diulangi lagi karena baterai anak kemarin pas habis. Yang ini aja ya Ustaz ya, wakana kot. Iya, Apa wakana dari kot. Oh, itu aja. Sungguh Umar ya, Umar dikenal dengan keadilannya di antara rakyat dan rendah hati kepada kebenaran gitu ya Ustaz. Ya, tawadu, rendah hati terhadap kebenaran. Sampai seseorang wanita Rubama itu kerap kali terkadang mengingatnya dengan tanda atau ayat dari kitabullah, maka dia berhenti di sisinya gitu. Iya, kadang wanita ini ada seorang wanita, terkadang ada wanita yang mengingatkan beliau dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Beliau pun berhenti diam, ya, dan tidak melewatinya. Terus, Iya, saya sungguh datang kepadanya Unainah ibnu Hisnin ya maksudnya. Dan dia adalah di antara orang yang termasuk, tua. Dia termasuk kibari kaumi, pembesar kaumnya. Termasuk pembesar kaumnya ataupun senior lah dari kaumnya itu. Sepuh. Seperti kibarul ulama. Seperti ulama-ulama kibar. Kan ulama-ulama yang sepuh, ulama yang senior. Ulama pembesar lah. Ini kibari ini pembesar kaumnya, dan dia berkata kepada Umar, wahai Ibnul Khattab. Itu kemarin tadi sudah saya share itu di grup itu, kalau di kitab saya tuh nggak ada hinya. Cuma mungkin dalam riwayat lain ada seperti di sini ya. Itu maknanya adalah kalimat yang diucapkan untuk tahdid. Tahdid itu untuk ancaman, mengecam. Atau bisa juga maknanya, ada dua makna ya, bisa juga maknanya hi itu adalah domir. Domir hiya. Takdirnya hiyada, hiyatun, hiyada, hiyatun. Ini malapetaka wahai Ibnu Umar, malapetaka wahai Ibnu Umar gitu ya. Atau kebinasaan wahai Ibnu Umar. Sifatnya itu kalimat yang mengecam gitu ya. Nah, Ustaz. Ini adalah kalimat pencelaan dan teguran. Maka dia berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak memberi dengan apa kemarin? Pemberian apa ya Ustaz ya? Memberi kami dan harta yang berlimpah. Tidak memberi kami dan berlimpah. Dan tidak menghukum kami dengan adil. Ya, tidak berhukum atau memerintah kami dengan keadilan. Disangkanya Umar dituduh sebagai pemimpin yang tidak adil. Padahal Umar ketika menghukum rakyatnya ataupun menegakkan hukum pada rakyat ini dengan adil dia. Dan kau tidak menegakkan hukum pada kami, itu pada rakyat kamu dengan keadilan. Ini Umar yang segini terkenalnya dengan keadilannya aja masih dikritik ya. Bagaimana kita? Tapi Ukhti Mira, silakan Ukhti Mira. Ya, Namsat. Bismillah. Undur ila hadar rajuli yatakallamu ala hadal khalifatil masyhuri bil adli
بهذا الكلام مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساؤه القراء benar-benar Quran. Al-Qura'u min ashab. القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلساؤه سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا يشاورهم Kehulan ya. maksud Wa yudnihim. يشاورهم ويدنيهم وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين لأنه إن قيد له جلساء غير صالحين هلك أو أهلك الأمة وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع Julasa'u ghairi salihina. جلساء Ustaz lahu Iya. جلساء وإن يسر الله له جلساء Iya, ghairi salihina. nafa'allahu bihil ummata. Ini yang dari li'annahu in quyida lahu julasa'u ghairi salihina halaka halaka wa ahlaka ummata wa in yassarallahu lahu julasa'a salihina nafa'allahu bihil ummata fal wajibu ala waliyil amri an yakhtara minal julasa'i ahlal ilmi wal imani wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum al-qura'u minhum hum ahlul ilmi li'annahum la yatajawazuna ashra ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amali lamma qala rajulu hadzal kalama li Umar innaka la ta'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adl la tu'tina. Oh bukan tak. A'ta yu'ti ya. A'ta yu'ti memberi. La tu'tina jazla. Innaka la tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adli. Ghadiba radhiyallahu anhu ghadaban hatta kada ay an yahumma bihi ay yadribahu aw yabtisha bihi walakinna bena akhi Uyainata bena Hissin al-Khurra bena Qaisin qala lahu ya amirul mu'minina inna allaha ta'ala qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilina. Suratu Al-A'raf al-ayatu 199. Wa inna hadza minal jahilina. Fa waqafa 'indaha Umar wa lam yatajawazha li'annahu Umaru. Oh ya. Wa waqafa 'indaha Umaru wa lam yatajawazha li'annahu kana waqafan inda kitabillahi radhiyallahu anhu wa aradahu Saya meridhoinya juga. Memuliakan tidak sih? Mungkin meridhoi, semoga Allah meridhoi beliau dan saya juga ridho kepada beliau.
Oh, fawaqafa wa ma daraba ar-rajula wa ma batasha bihi li ajlil ayatil lati tuliyat alaihi. Mm-mm. Lihatlah kepada lelaki ini yang berbicara mengenai khalifah yang terkenal dengan keadilan. Dengan Iya. perkataan ini, bahwasannya Umar, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Padahal ya, orang bersama ya, yang ma'an Umar bersamaan dengan itu Ibnu Abbas mengatakan misalnya kana julasa'uhu al-qura. Lain lagi ma'a Umar bersamaan dengan itu bersamaan dan itu bahwasanya Umar bersamaan dan itu bahwasannya Umar sebagaimana telah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang duduk bersama beliau adalah para qori. iya, teman-teman majelisnya Umar ya. Jadi teman-teman majelis para qori, para pembaca Quran. Para qori termasuk kalangan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah teman-teman duduknya Umar. Iya, dan mereka adalah teman-teman duduknya Umar. Jadi teman-teman duduknya Umar ini para sahabat ya, yang termasuk daripada qori. Sama saja, Apakah mereka itu orang tua, parubaya, maksudnya itu sekitar umur 30 sampai 50 tahun atau anak muda? ini kalau suyukhon itu, seingat anak itu kalau suyukhon itu yang 60 tahun, kalau kuhul itu 40 ke atas sampai 60. Kalau syabab pemuda itu dari mulai dia balik sampai 40 sampai 30 ya, lupa nah. Ini batasan-batasan umur. Ya pokoknya dari yang mulai dewasa balik sampai yang orang tua ya, sama aja apakah dia orang tua, parubaya atau pemuda. Iya, Terus yusyawiruhum, beliau bermusyawarah dan mendekati mereka. Dan hal ini seyogianya setiap pemimpin dan hal ini begitulah selayaknya dan begitulah selayaknya setiap pemimpin atau khalifah agar bagi setiap pemimpin selayaknya bagi setiap pemimpin atau khalifah agar teman duduknya itu orang-orang yang soleh. Iya. Karena jika ditakdirkan baginya teman duduknya bukan orang yang soleh, maka dia telah binasa dan membinasakan umat. Iya. Dan jika Allah mudahkan baginya bermajelis atau teman duduknya adalah orang yang soleh, niscaya Allah akan memberikan manfaat kepada umat melalui dirinya. Iya. Terus bagus ini. Maka wajib atas setiap pemimpin untuk memilih dari teman duduknya dari kalangan orang yang berilmu dan beriman. Iya. Dan para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka. Para qori di antara mereka adalah para penuntut ilmu, para orang yang berilmu. Ya, pada para alul ilmi ya, orang yang berilmu. Karena mereka tidak meninggalkan 10 ayat sampai mereka mempelajarinya. Ya, tidak melewati ayat, melainkan sampai mereka mempelajarinya. Dan apa yang ada di dalamnya berupa ilmu dan amal. Tatkala lelaki itu perkataan ini kepada Umar, sesungguhnya engkau tidak memberikan kami harta yang banyak dan tidak menetapkan sebuah hukum kepada kami dengan adil. Maka Umar radhiyallahu anhu pun sangat marah, sampai hampir saja beliau berniat kepadanya, yaitu maksudnya akan memukulnya atau menyerangnya. Iya, akan memukulnya atau betis itu menempeleng, menggampar gitu ya. Menampar.
atau memukulnya Dan, sama ya peleng itu ya. Terus walakinna dan akan tetapi putra saudaraku yaitu Unai bin Hisin Al-Hur bin Qais berkata kepada beliau, Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah dengan mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Dan sesungguhnya ini termasuk orang-orang yang bodoh. siapa ini? Yang tadi yang pamannya itu ya. Benar, Ustaz. Al-Hurri bin Qais. Terus bahwa Maka kofa indah. maka Umar pun berhenti pada ayat ini dan tidak melewatinya karena beliau termasuk orang yang sangat berhati-hati terhadap kitab Allah. Semoga Wakof, Allah meridho. wakofan ini sigo mubalago. Maksudnya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan beliau tidak melewatinya, maksudnya tidak melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat. Maksudnya dia diam dan mendengarkan lalu mengamalkan apa yang ada pada ayat tersebut. Tidak melampaui batas. Dia berhenti. Allah meridhoinya dan aku pun ridho kepadanya. Maka beliau pun berhenti dan tidak memukul lelaki itu serta tidak menyerangnya atau menampelengnya. Karena sebuah ayat yang telah dibacakan kepadanya. Iya, ini jadi para sahabat ini kalau dibacakan ayat atau hadis, mereka berhenti pada Al-Quran dan hadis. Tidak, istilahnya apa, tidak melampaui ayat dan hadis. Jadi memang manhaj mereka ini ya manhaj yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya ini siapa? Urwah. Halo Urwah, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Wanzur ila adabi sahabati radhiyallahu anhum inda kitabillahi la yatajawazunahu idza qila lahum hadza qaulullah waqafu mahma kana wa qawluhu ta'ala khudil afwa ay khud ma'afa minan nasi wa ma tayassara wala tatlub haqqaka kullahu li'annahu la yahsulu laka fakhud minhum ma'afa wa sahala wa qawluhu wa'muru bil urf ay ukmur bima arafahu syar'u wa arafahu nasu wala ta'mur bimunkarin wala bi ghairil urfi li'annal umura salah satu qasamin al awal munkarun yajibun nahyu anhu asani wa urfun yu'maru bihi asalis wa ini asania al-ula asania asalisa karena salah satu ini mu'anas. asania wa urfun yu'maru bihi asalisa wa ma laysa bihada wala bihada fa innahu yuskatu anhu walakin ala sabilin nasihati yang bagi lil insani Allah sebentar itu yaskutu ya tadi ya, bukan yuskatu. Yaskutu dia sudah lazim. Walakin ala sabilin nasihati yang bagi lil insani Allah yaqula illa qawlan fihil khairu liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa amma qawluhu wa a'rid 'anil jahilina fal ma'na anna man jahala ini Ustadz hanya ini di ada tasdid.
Ana man jahala alaika atau jahila alaika. Kalau diberi Ana. tasdid itu, Ah? kalau ditambahkan tasdid di huruf H-nya itu, Tambahan tasdid jahala gitu. Kalau jahala membodohkan. kalau jahilah, Kalau jahila bodoh, bersikap bodoh. iya, Nah, makanya nah Ustaz. ada istilah manhaj tajhil, manhaj pembodohan. Itu yang disesatkan oleh orang-orang yang mereka menyesatkan umat muslim, dikatakan manhajnya manhaj tajhil oleh para ulama. Manhaj tajhil, manhaj yang pembodohan. Ini jahila ya, man jahila alaika. Anna man jahila alaika wa tatawwala alaika fa'arid anhu la siyama idza kana i'raduka laysa dhullan wa khuna'an mislu marabnil khatabi i'raduhu laysa dhullan wa khunu'an fa huwa qadirun ala an yabtusha birrajulil ladzi takallama lakin imtasala hadzal amra wa a'rada 'anil jahilina wal jahlu lahu maknayani ahaduhuma adamul ilmi bisyai'i wasani as-safahu wa tatawulu wa minhu qaulu syairil jahili ala la tajahalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina ay Pakainya itu la bentar. La yajhalna, bukan ta ya. Ala la yajhalna dun alaina. Allah la yajhalna ahadun alaina fanajhala fawqa. La yajhalan ahadun alaina. Iya Ustadz, ini Ustadz apa itu? Kenapa? La yajhalan. Iya, la yajhalan ahadun alaina fanajhalu fawqa jahilina. Ay la yashfa' alaina ahadun wa yatatawwal alaina fanakuna ashadda minhu lakinna hadha sya'run jahiliyun ammal adabul islamiyyu fa inna Allah ta'ala yaqulu fi suratil Fussilat al-ayatu rabi'atu wassalasuna wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Subhanallah, insanun bainaka wa bainahu adawatun asa'a ilaika idfa' billati hiya ahsanu fa idza dafa'ta billati hiya ahsanu fa fawran ya'tika sawabu wal jazaa'u fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Fusilat al-ayatu rabi'atu wassalasuna wa qawluhu waliyyun hamim ay qaribun sadiqun fi ghayati ma yakunu minas sadaqati wal qurba walladhi yaquluhu wallahu azza wa jalla muqallibul qulubi ma min qalbin min qulubi bani adama illa baina isba'aini min asabi'ir rahmani azza wa jalla yusarrifuhu kaifa yasha'u. Sudah. Nah, Ustaz, sudah. Artinya, perhatikanlah ada para sahabat radhiyallahu anhum dari sisi kitabullah. Mereka tidak melampaui kitabullah ketika dikatakan kepada mereka ini adalah firman Allah Ta'ala. Mereka kemudian berhenti apapun yang terjadi. Firman Allah Ta'ala, khudil afwa, bersifat pemaaflah dan mudahkan sesuatu dan tidak menuntut hakmu semuanya. Karena sesungguhnya tidak akan terjadi untukmu
maka berikanlah di antara mereka maaf dan kemudahan. Hmm. Firman Allah Ta'ala, wa'mru bil ma'ruf, yaitu perintahkanlah Wa'mur, dengan bukan oh, wa'mur. 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 Iya, Ya Ustadz, wa'mur. perintahkanlah Perintahkanlah dengan ma'ruf, dengan kebaikan. kebaikan. Maksudnya Eh, Maksudnya perintahkanlah dengan apa-apa yang syariat. perintahkanlah perkara yang dianggap baik oleh syariat dan Itu dulu, juga Ustadz. yang baik Dan juga dianggap baik oleh manusia. Dan janganlah engkau memerintahkan kepada kemungkaran dan yang bukan yang urfin perkara yang kebiasaan, Ustaz. bukan. Ini uruf di sini bukan kebiasaan. Memang uruf secara kadang-kadang bermakna kebiasaan, tapi di sini uruf ini bermakna ma'ruf. Yang Perintahkanlah, diketahui. bukan, ma'ruf itu perkara yang kebaikan. Kan seperti amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Lawan dari kemungkaran di sini uruf ini. Wala ta'mur bimungkar, dan janganlah kamu memerintah kepada kemungkaran dan memerintah yang bukan perkara kebaikan. Terus li'annal umuro, karena sesungguhnya perkara-perkara baik itu terbagi 3 bagian. enggak, perkara-perkara yang ada itu ya, perkara-perkara yang ada itu terbagi Karena menjadi 3 bagian. perkara-perkara itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, kemungkaran yang wajib ada larangan terhadapnya. Kemudian kebaikan yang diperintahkan dengannya. Yang ketiga, dan sesuatu perkara yang bukan tentang ini, maksudnya ini yang pertama ya Ustadz, dan bukan tentang ini yang kedua. Maksudnya bukan kemungkaran dan juga bukan kebaikan. Bahwasanya berdiam diri dengannya. Fa'inu yaskutu an maksud, kita berdiam darinya. Kita tidak memerintah juga tidak terang. Karena memang itu bukan perkara ma'ruf dan juga bukan perkara mungkar kan. Akan tetapi metode menasihati tersebut seharusnya bagi seorang insan agar tidak berkata kecuali dengan perkataan yang di dalamnya terdapat kebaikan, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Maksudnya jika di dalam perkataan tersebut tidak ada kebaikan, maka dia diam. Adapun firman Allah Ta'ala, wa'arid anil jahilina, maksudnya bahwasanya orang yang bersikap bodoh dan bersikap sombong atau congkak terhadapmu, maka berpalinglah darinya. Terlebih lagi jika berpaling itu bukan dalam keadaan perendahan atau pemaksaan, Ustaz. Ya, lebih-lebih jika berpalingnya kamu itu bukanlah kehinaan dan khunuan, sama kehinaan dan kerendahan. Nah, Ustaz. Misal contoh Umar bin Khattab berpalingnya itu seperti Umar bin Khattab berpalingnya itu bukan karena kerendahan dan bukan pemaksaan. Dia mempunyai kuasa untuk bertindak atau melakukan kekerasan terhadap laki-laki yang berbicara tersebut. Akan tetapi dia radhiyallahu anhu mengikuti perintah ayat Al-Quran ini dan berpaling dari orang yang bodoh tersebut. Iya. Kejahilan itu mempunyai dua makna. Salah satunya menolak ilmu dengan sesuatu, kedua kebodohan dan kesombongan. Benar-benar itu apa? Adamul ilmi. Bodoh itu memiliki dua makna. Yang pertama, adamul ilmi bisyai,
tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu, itu bodoh. Seperti orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dia berarti bodoh terhadap bahasa Arab. Orang yang tidak bisa ngitung-ngitung berarti dia tidak memiliki ilmu tentang perhitung-hitungan. Maka dia bodoh dalam masalah hitung-hitungan. Nah ini adamul ilmi, tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu. Itu makna yang pertama, jahal. Ya, gitu ya. Nah, Benar, Ustaz. Umurah? Nah, Ustaz. Makna yang kedua? Makna yang kedua itu kebodohan dan kesombongan. Safa itu perbuatan, tindakan bodoh, tindakan kurang ajar, tindakan yang tidak adab lah istilahnya ya, tindakan yang kurang ajar. Watatawul sama tindakan kurang ajar, tindakan kebodohan. Jadi perbuatan bodoh itu sama dengan ya perbuatan kurang ajar gitu ya. Berarti Safa itu Ustaz, kalau perbuatan. Kenapa? Ustaz, kalau misalkan kalau terjemahannya mengenai kebodohan, mengenai kecongkakan, berarti dipakai artian kayak itu ada bersikap bodoh, sikap congkak gitu Ustaz. Ya, sikap atau perbuatan. Di sini biasanya seringnya digunakan adalah perbuatan bodoh dan perbuatan tatawul. Tatawul sama ya, hampir sama, kurang ajar gitu. Sikap lalim, kurang ajar. Ya seperti yang dilakukan oleh ini pamannya ataupun pamannya Al-Hur ya, atau pamannya apa tadi? Al-Hur bin Qais ya, yang dia mencela Umar. Ini namanya perbuatan bodoh, karena perbuatan yang sifatnya itu kurang ajar, perbuatan yang sifatnya itu apa ya? Ya kurang ajar gitu, tanpa adab. Ini namanya perbuatan bodoh. Seperti orang berteriak-teriak yang dikatakan perbuatan safi, perbuatan bodoh, perbuatan yang tidak ada adabnya. Ini makna yang kedua, makna dari kata bodoh. Kalau yang pertama itu adamul ilmi bisa, yang kedua as-safah, perbuatan atau tindakan bodoh atau tindakan yang kurang ajar. Wa minhu, nah di sini makna untuk menafsirkan makna ini, beliau di sini mendatangkan dalil dari syair. Wa minhu, dan di antara makna bodoh itu adalah safa, adalah perkataan syair jahiliyah dulu. Ala la yajhalna ahadun alaina wa najhalu fawqa jahlil jahilina. Maka janganlah ada seorang yang bersikap jahil kepada kami, yaitu bersikap kurang ajar kepada kami, maka nanti kami akan membalas kekurangan ajaran itu di atas, melebihi kekurangan ajaran mereka kepada kami. Jadi tapi ini syair jahiliyah, ya, ini syair jahiliyah dan ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada orang yang bersikap bodoh kepada kita, berlaku kurang ajar kepada kita, maka kita jangan membalas yang lebih dahsyat, yang lebih berat, lebih parah dari perlakuan mereka kepada kita, tapi apa, dimaafkan. Coba kita baca lagi. Antum coba artikan lagi coba di sini. Artikan dari syairnya ya. Yang mana Ustaz? Sekarang Ada di antaranya perkataan seorang penyair, janganlah seseorang itu bersikap bodoh terhadap kami, maka kami akan membalasnya melebihi sikap kurang ajarnya orang-orang tersebut terhadap kami. Iya, tapi ini ingat ya, ini apa? Istilahnya ajaran jahiliyah dulu lah ya. Jadi kalau kita berbuat kurang ajar kepada orang itu akan membalas kita lebih parah. Atau sebaliknya, dia berbuat kurang ajar kepada kita membalasnya lebih parah. Ini kurang bagus ya, nanti disebutkan di sini. Maksudnya la yasfah. Maksudnya orang itu tidak boleh bersikap kurang ajar dan sombong terhadap kami akan lebih keras balasannya, tetapi ini adalah syair yang jahil, yang dulu Ustaz. Ya, syair jahiliyah itu dikatakan perkara jahiliyah itu perkara yang menyelisihi Islam. Itu namanya dikatakan perkara jahiliyah. Jadi semua perkara jahiliyah adalah perkara yang menyelisihi Islam. Dikatakan perkara jahiliyah itu karena perkara menyelisihi Islam. Nah, dikatakan di sini
syair jahiliyah ini, syair ini menyelisihi ajaran Islam. Kenapa? Ammal adabul islami, adapun adab Islam, maka Allah mengatakan, diartikan. Adapun adab yang Islami, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 34, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada permusuhan. Ya, balaslah dengan yang lebih baik. Maka jika sehingga orang-orang yang ada permusuhan dan dengan dia akan seperti teman yang setia. Jadi kalau misalnya gini maksudnya, Subhanallah. jadi maksudnya gini, ketika seorang ada yang berbuat buruk kepada kita, itu kita balas dengan kebaikan, sehingga seakan-akan permusuhan yang ada antara kita itu seperti teman dekat itu. Dia kan nanti akan merasa kok saya sudah berbuat jelek sama dia tapi dia baik, sehingga nanti akan menjadi seperti teman. Subhanallah, di sini katakan Maha suci Allah. Seorang yang berada di antaramu dan di antaranya adalah musuh yang lebih buruk kepadamu. Enggak. Seorang insan yang antara kamu dan dia ada permusuhan, gitu, ada permusuhan antara kamu dan dia, yang asa ilaika, yang dia berbuat buruk kepada kamu. Idfa, balaslah dengan yang baik, yang lebih baik. Dan jika engkau membalas dengan yang lebih baik, maka niscaya balasan dan ganjaran itu akan datang kepada sehingga orang-orang yang ada permusuhan di antaramu dan di antaranya akan teman yang setia, teman yang dekat, teman yang setia. Firman Allah Ta'ala, waliyun hamimun, maksudnya menjadi teman yang dekat atau sahabat karib yang pada akhirnya menjadi persahabatan dan kekeluargaan, berubah menjadi persahabatan dan kekeluargaan, kekerabatan, ya. Jadi intim, jadi persahabatan dan jadi kurbi, kedekatan intim. Ya. Waladhi yaqulu, dan yang mengatakannya dia adalah Allah Azza wa Jalla yang mampu membolak-balikkan hati dan tidaklah hati dari hati Bani Adam kecuali berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Azza wa Jalla, mampu memalingkan hati sebagaimana Allah kehendaki. Iya, jadi kadang gitu. Jadi orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kita balas kebaikan, terkadang ini jadinya apa? Dia akan berbuat baik kepada kita sehingga seperti seakan-akan menjadi teman akrab. Karena itu namanya hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan membalikan hati dia menjadi baik. Nah, ini jadi ringkasnya di sini, ketika kita mendapatkan perlakuan kurang ajar atau yang sifatnya itu lalim lah terhadap kita, dolim terhadap kita, ya hendaknya kita bisa memaafkan. Kalau memang sekiranya masih bisa memungkinkan untuk dimaafkan, ya dimaafkan. Jangan seperti ini syairnya jahiliyah ini ya. Ini syair zaman jahiliyah dulu. Tapi berikutnya ketiga, siapa ini? Ibu Weni atau siapa ini? Nah, Ustaz. Ya, tafadhol. Silakan Bu Weni. Qala al-mu'allif فهذا الذي كان عدوا لك ودافئته بالتي هي أحسن فإنه ينقل wadafa'tahu. Oh. Apa Ustaz? Wadafa'tahu fil madi nih, dafa'tahu. Oh ya. Nah, Ustaz. Wadafa'tahu billati hiya ahsanu fa innahu yanqalibu badalul adabati sodaqotan
ka'annahu yun hamim. Falhasilu anna hadhil ayatal karimata khudil wa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Al-A'raf at-tasi wa tis'un ba'da mi'ah. Lama tuliyat ala Amiril Mukminina Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu waqafa wa lam yabtis birrajul wa lam ya'khudhu ala jahlihi fayanbaghi Ini lana. sebentar, kata batosa bisa dibaca dua ya tadi. Umurwa baca ya betusyu dia benar, nanti baca ya betisyu juga benar. Tapi yang ya betisyu ya. Nah, Sama baca dua-duanya ya betusyu atau ya betis. yep. Nah. Fayanbaghi lana idza hasalat mislu hadhil umuri kal ghadabi wal ghaidi an natadzakkara kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ajli an nasira ala hudihima ya Ustaz. Hadihima ala hadihima hatta la nadilla fa inna man tamassaka bihadillahi fa inna Allah Hadi, dalnya di sukun, hadi. Hadi. Jadi ini bisa dibaca dua sebenarnya. Bisa dibaca huda, bisa dibaca hadi. Nah, ya. Iya, kalau petunjuk kan hudan itu ya, Ustaz. Hudan. Sama. Ini bisa dibaca dua sebenarnya, bisa baca huda atau hadi. Nah, karena di sini ada ya-nya, kita baca hadi ya. Oh, nah. Berarti fa inna man tamassaka bihadillahi fa innallaha yaqul faman ittaba'a hudaya fala yadhil wa la yashqa. Suratut Thaha Atsalis wa isrun ba'da mi'ah. Wallahul al-hadisu wahid wa khamsun. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum muttafaqun alaih. Wal atharatu iradu bisyai'i amman lahu fihi haqqun. Al haditsu as-sani wa khamsun. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudairin radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di asaratan asaratun ya Ustaz. Asaratan benar. Satalqawni ba'di. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan. Itu maf'ul bi. Satalqawni asaratan. Fasbiru hatta talqawni alal hawdi. Muttafaqun alaih. Wa usaidun mil hadari wa hudairun biha'in muhmalatin madmumatin wa dhaddin mu'jamatin maftuhatin wallahu a'lam. Asyarhu hadanil haditsani haditsu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa haditsu Zaid bin Hudair radhiyallahu anhu dzakarahumal mu'allifu fi babi sabri li'annahuma yadullani ala dzalik. Amma haditsu Abdullah bin Mas'ud wa akhbara radhiyallahu anhu
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna satakunu ba'di atharatun wal atharatu ya'ni al-isti'tharu bisyai'i amman lahu fihi haqqun yuridu bidzalika sallallahu alaihi wasallam annahu sayastawli 'alal muslimina ulatun yasta'thiruna bi amwalil muslimina yasrifunaha kama sya'u wa yamna'unal muslimina haqqahum fiha wa hadhihi atharatun wa dhulmun minal wulati an yasta'thiru bil amwali allati lil muslimina fihal haqqu wa yasta'thiru biha li anfusihim anil muslimina walakin qala ma ta'muruna qala Walakin walakin qalu mereka mengatakan para sahabat, na'am walakin qalu ma ta'muruna qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum yakni la yamna'ukum isti'tharuhum bil mali 'alaikum antamna'u ma yajibu 'alaikum nahwahum minas sam'i wa ta'ati wa adamil itharati wa adamit taswishi 'alaihim balis biru wasma'u wa ati'u wa la tanaza'uhumul amra alladhi a'tahumullahu wa tas'alunallaha alladhi lakum ay as'alul haqqal ladzi lakum minallahi ay is'alullaha an apa Ustaz? is'alul haqqal ladzi lakum minallahi. Is'al ya, bukan as'alu. Is'al. Oh, tulisannya is'al di sini. Naam, salah. Is'alul haqqal ladzi lakum min ay is'alullaha an yahdiyahu hatta ya'uddukumul haqqal ladzi alaihim lakum. Wa hadza min hikmatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, hatta yu'addu. Itu kan ada yu'addi. Ada yu'addi. Kalau jamaknya yu'adduna, kemudian nunnya dibuang karena mansub kan. Yu'addu. Na'am. Na'am Ustaz. Ya, hatta yu'addu. Wa hadza min hatta yu'addukumul haqqal ladzi alaihim lakum. Wa hadza min hikmatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Innahu alaihi salatu wassalamu alima an-nufusa syahihatun wa annaha lan tasbiqu ala ta'thiru alaihim bihuquqihim walakinahu alaihi salatu wassalam arsyada ila amrin qad yakunu fihil khairu wa dzalika bi an nu'addiya ma alaina lahum minas sam'i wa ta'ati wa adami munaza'atil amri wa ghairi dzalik wa nas'alallaha alladzi lana wa dzalika idza qulna Allahumma hdahum ihdi ya Ustaz ya? Ya, ihdihim. Dina. Nah. Allahumma hdihim hatta tuna haqqana kana fi hadza khairun min jihataini. Ini kayaknya kepanjangan ya Ustaz tugas saya. Sengaja memang ini panjang. 7 orang doang.
Nah, 7 orang ini nah, ya panjang-panjang. Ya semakin panjang lah kalian bacanya. Saya perhatikan dulu. ya. Maka seseorang yang ia adalah Ini musuhmu, sebentar. Balik lagi siapa nih? Adelin layarnya halaman sebelumnya ini. Dia tiga halaman ini. ini banyak banget. Nah. Iya ya, fahadal benar. Fahadal ladzi kana Seseorang yang ia adalah musuh bagimu, lalu engkau menghadapi mereka dengan cara yang baik, maka ia bisa berbalik dari musuh menjadi teman yang baik. Itu kalau dalam ayat seolah-olah telah menjadi teman yang sangat baik. iya. Alhasil ayat yang mulia bahwasanya ayat yang mulia ini jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf dan janganlah Iya. berpaling dari Wah, kebalik iya. Ustaz. Iya, Dan berpaling. berpaling dari orang-orang yang bodoh. Surat Iya. Al-A'raf ayat 199. Ketika dibacakan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berhenti mengurungkan Enggak. niatnya untuk memukul seseorang. Berhenti itu maksud itu dia tuh bukan berhenti itu berhenti dari ayat ini. Maksudnya ketika mendengar ayat dia langsung berhenti. Oh iya, apa istilahnya tunduk dengan ayat dan tidak jadi memukul lelaki tersebut. Dan ia tidak jadi memukul seorang laki-laki dan ia juga tidak memberi sanksi terhadap kebodohannya. Maka selayaknya bagi kita jika kita mengalami hal seperti ini, seperti marah dan emosi, hendaknya kita mengingat kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tetap berada di jalan, agar kita tetap tunjuk agar kita berjalan di atas petunjuk keduanya, yaitu petunjuk Al-Quran dan hadis sunnah, sehingga keduanya bukan yang sesat, sehingga maksudnya. Kita tidak tersesat ya, karena orang yang berjalan sehingga kita tidak sesat. Kenapa? Karena kalau berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah ini dijamin nggak mungkin sesat ya. Sehingga kita tidak tersesat. Maka sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Surat Thaha ayat 123. Allah Maha Pemberi petunjuk. Sebenarnya untuk yang hadis yang ke-50 ini juga pelajaran kita, kalau kita dihadapkan dengan orang bodoh atau orang yang melakukan tindakan bodoh kepada kita, ya hendaklah kita ya berpaling. Di antara berpaling. Misalkan ada orang caci maki kita, tinggal lungu aja, tinggal pergi aja. Tinggal berpaling. Nah iya, kayak gitu kan. Orang bodoh, nah perbuatan bodoh kayak gitu. Itu yang ke-51 hadisnya apa ini? Hadis ke-51 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku, setelahku. Ini terjemahannya asarotun itu monopoli, Ustaz. Ya, ada monopoli, mendominasi. Jadi dia menggunakan harta atau sesuatu untuk kepentingan pribadinya yang di dalam harta itu ada hak orang lain. Itu bisa seperti itu juga, Mas. Jadi kita tekan monopoli. Monopoli dan
beberapa hal mungkar yang kalian ingkari. Iya. Kemudian kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, maka apa yang akan kau perintahkan kepada kami? Iya, kalau dapetin Kemudian hal wajib, tu'aduna, laksanakanlah. Itu hak itu diterjemahkan kewajiban di sini. ya hak tetap hak. Tunaikanlah hak yang ada pada kamu untuk mereka. Oh iya, Tunai- bentar. Yang Berarti wajib kamu tunaikanlah, wajib kamu tunaikanlah kewajiban hak tunaikanlah hak, ya. Tunaikanlah Tunaikan hak itu menjadi kewajiban kamu. yang Gimana? kewajiban. Gimana Iya. bingung. Tunaikanlah hak itu menjadi kewajiban untuk kamu untuk ditunaikan. Tunaikanlah hak dan itu merupakan kewajiban kalian untuk menunaikan. Dan mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Iya. Wal Jadi maksudnya dan asorotu adalah maksudnya gini, ketika pemerintah, misalnya ketika pemerintah kita itu tidak memberikan hak kepada kita, maka tetap kita menunaikan hak kita kepada pemerintah berupa taat, mendengar, dan tidak melakukan pemberontakan. Dan mintalah kepada Allah hak kita yang mereka tahan, yang mereka tidak tunaikan untuk kita. Itu maksudnya watas alun Allah alladzi lakum. Mintalah kepada Allah hak yang untuk kalian itu yang tidak mereka tunaikan. Jadi disuruh mintanya pada Allah. Ini engkau menunaikan hak yang itu menjadi kewajiban kamu kepada pemerintah, dan untuk hak kamu yang tidak ditunaikan oleh pemerintah kamu minta kepada Allah. Muttafaqun alaih hadis ini. Wal asarot, ana asarot adalah al-infirad bisyai, menguasai sesuatu. Iya, bisa jadi menguasai sesuatu dari orang yang memiliki hak di dalam sesuatu tersebut. Atau gini, kalau Anda mau catat berarti gini, menggunakan harta untuk kepentingan pribadi yang dimana harta tersebut ada hak orang lain. Ini mana asaro ya. Jadi menggunakan harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadi yang mana dalam harta tersebut kaum muslimin memiliki hak. Ada hak kaum muslim. Nah, iya. Jadi adalah menggunakan harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadi, dan di dalam harta tersebut ada hak. Tapi ini nggak mesti harta ya, karena ini syai ini umum, jadi nggak harus harta juga. Terkadang banyak juga misalnya hak kaum muslimin yang harus ditunaikan oleh pemerintah kan ada, seperti mendapatkan keadilan atau yang selainnya ya, nggak harus harta juga sebenarnya. Tapi makanya seperti itu harta, karena ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ini yang terjadi di sekarang ini misalnya ya kan, yang dimana harusnya itu kan pada tambang lah, kita bicara tambang gitu ya, tambang itu kan ada juga hak kaum muslimin kan yang harus juga diberikan, cuma terkadang sama orang-orang atas ini dia monopoli lah, kuasi kan sendiri gitu. Ini contoh kecil gitu ya gampangnya. Tapi ini kita disuruh menunaikan hak kita ya, tetap mentaati dan mendengar pemerintah, tidak boleh memberontak dan membuat kekacauan. Hadis ke-50 dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, bahwasanya ada orang laki-laki Ansor. Ia berkata, "Hai Rasulullah, maukah engkau mempekerjakan aku bagaimana engkau mempekerjakan Fulan?" Kemudian sesungguhnya
Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kalian akan menemui monopoli seperti itu. Maka bersabarlah, dan hingga bertemu denganku di haud telaga surga. Di telaga ya. Dan Usaid ini artinya Putus. sebentar. Oh, apa ya, Kak? Halo, Iya. Iya silakan coba. Wa Usaid. tes. Iya silakan. Oh, dan Usaid hamzahnya dikatakan Dengan Hudair mendomah mendomah hamzah. Wa Hudair. dan Hudair itu haknya Muhmal. malah itu diabaikan, Ustaz. Enggak, muhmal itu tanpa titik. Oh, Kalau mu'jama ada titik. nah. Dan haknya tanpa titik di doma dan dotnya. Kalau jamah Ustaz enggak. Bertitik, dotnya itu mu'jama ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya berarti kan short ya. Dot mu'jama, dot yang ada titiknya itu. Di sini untuk mendobit apakah short atau dot. Nah, dan dot dengan titik. Allahu a'lam. Syarahnya kedua hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan hadis Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, berarti mu'alif itu menyebutkan keduanya dalam bab sabar karena keduanya menunjukkan hal tersebut yang menunjukkan kesabaran, harus sabar. Nah, adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, maka ia mengabarkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku monopoli, yaitu menghususkan sesuatu untuk dirinya sendiri, padahal ada hak orang dari orang yang memiliki hak di dalam sesuatu tersebut. Dan ini sesuatu ya, tadi saya sebutkan contohnya adalah harta, ini ya sebagian. Jadi sesuatu itu umum apa saja, nggak harus harta ya. Iya. Kemudian kita lihat Rasulullah bermaksud menjelaskan bahwasanya para pemimpin itu akan menguasai orang-orang Muslim dan memonopoli harta. Ya, harta kaum muslimin di sini maksudnya. Jadi di sini Rasul inginkan dari sini adalah para pemimpin yang memimpin kaum muslimin, mereka ini yastaksiruna, mereka memonopoli harta kaum muslimin. Dan terus menggunakannya menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkan haknya dari harta tersebut. Jadi mereka menggunakannya semau mereka dan juga mereka menahan hak kaum muslimin yang ada pada harta tersebut ya. Wahadi ini merupakan monopoli dan kezaliman dari pemimpin, dan mereka mereka menghususkan harta milik kaum muslimin yang dapat hak untuk dirinya. Wa yastaksiru. Apa ya Ustaz, ini kok bingung sih. Nah, yastaksir itu apa? Mementingkan diri sendiri. Yastaksir itu diri sendiri.
mementingkan diri mereka sendiri, dan kaum muslim. Akan tetapi mereka berkata, maksudnya para sahabat kata, apa yang kepada kami Rasul. Apa yang kau perintahkan kami wahai Rasul ketika kami mendapatkan hal tersebut, ya kan? Qalu, dia mengatakan, Nabi mengatakan, Nabi tunaikanlah yang ada pada kalian. Ya, kalian menunaikan hak yang ada pada kalian. Yakni tidak menarik. Ibu ini putus-putus ini tuh keresak-keresak. Ini malah saya yang keresak-keresak yang Ustaz. Apa iya? Iya. Kan kelihatan Ustaz di ininya. Nggak tahu teman-teman. Ini saya agak ke tempat ini. Coba lagi diulangi lagi. Coba ya. Dari mana? Ya. Ini ya nih. Kola. Oh iya, yakni jangan menghalangi apa ya? Jangan menghalangi monopoli. Gimana sih ini susunannya? Filenya dulu kan sudah kasih tahu. Artikan filenya dulu biar gampang. Janganlah istisaruhum, janganlah apa nih? Sikap monopoli mereka itu menghalangi kalian. Ya. Sikap monopoli mereka terhadap harta itu menghalangi kalian. Maka janganlah sikap monopoli mereka terhadap harta kalian itu menghalangi kalian untuk menjalankan kewajiban untuk menjalankan kewajiban kalian terhadap mereka, yakni dengan tetap mendengarkan, taat kepada mereka dan tidak saya keributan dengan tidak adanya keributan ya, maksudnya ya keributan lah, demo atau yang misalnya atau ya berontak juga bisa masuk. Dan juga adanya taswis. Apa taswis? Dan tidak menjelek-jelekan mereka. Nah, ini juga diantara manhaj Ahlussunnah. Ya, walaupun pemerintah itu dolim, ya kita tetap sabar, nggak boleh menjelekkan mereka, juga nggak boleh berontak, apalagi dengan keributan. Bal, di sini katakan bal, balis biru. Tapi bersabarlah dan dengarkanlah dan taatilah mereka. Dan janganlah kalian memperselisihkan janganlah kalian berselisih kepada mereka dalam suatu perkara. Berselisih suatu perkara yang putus-putus suaranya Padahal di saya yang Ustadz yang putus-putus. Coba yang lainnya gimana nih? Apa punya saya keresak-keresak? Suara gue ini yang keresak-keresak gitu. Suara Ustadznya jelas. Loh, malah kebaliknya. Gimana? Coba ini pakai data aja, coba. Tadi dipakein data terus hilang. Hilang. Coba start. Halo. Iya, coba ini nih jelas nih kayaknya nih. Coba lagi. Tadi data saya malah mati. Nah, ini. Bahkan bersabarlah, dengarlah dan janganlah kalian memperselisihkan apa tadi Ustaz? Urusan. Janganlah kalian berselisih kepada mereka, memperselisihkan urusan kepada mereka yang Allah berikan. Yang Allah beri kepada mereka. Dan mintalah kepada Allah
sesuatu hak kalian, yaitu mintalah hakmu kepada Allah, yaitu Lah mintalah hak, yang itu mintalah milik kepada kalian. Ya, Allah, benar. Mintalah kepada Allah. Ya, mintalah hak kepada Allah agar Ia memberikan hidayah pada mereka, tidak kepada sehingga pemimpin. mereka mampu menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan hak kalian. Ah, Nah, kemudian dan ini ini termasuk merupakan hikmah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengetahui bahwa diri-diri jiwa-jiwa itu. jiwa, Ya, bahwa jiwa-jiwa itu cenderung kikir. iya, memang Dan manusia dicipta cenderung kikir ini. Ya, makanya ketika pemerintah itu tidak menunaikan haknya berupa harta, ya kadang rakyat ini kesel gitu, marah kan. Wana dan bahwasanya jiwa-jiwa itu rasanya jiwa-jiwa itu cenderung tidak sabar terhadap orang yang memonopoli hak mereka. ya, Akan tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbing orang untuk melakukan sesuatu yang mengandung kebaikan, yaitu dengan menjalankan kewajiban kita terhadap dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita mereka, dengan cara mendengarkan dan tidak memperselisihkan perintah mereka dan sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah yang menjadi hak kita itu, Ustaz. Iya, dan kita mohon kepada Allah yang itu menjadi hak kita. Iya, mohon kepada Allah dengan kita berdoa. Yang demikian, jika kita berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka sehingga mereka memberikan pada kami hak-hak kami. Iya. Nah, ini ada terusannya. Dalam hal ini terdapat kebaikan dari dua sisi. Ini baru 3 orang ini ya membaca. Panjang banget. Nah, Ustaz baru 3. Tapi sudah jam 9 lewat. Ya udah, kita teruskan minggu depan aja ya. Nah, ini kita teruskan minggu depan. Ini ringkasnya ini untuk kedua hadis ini, masalah asaro dari wulatul umur ini. Ya, sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ya tetap bersabar mentaati penguasa kita, mentaati penguasa, mendengar dan tidak melakukan keributan ataupun demo atau yang semisalnya, apalagi sampai memberontak ya. Ini nggak dibenarkan dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kedoliman yang pemerintah lakukan kepada kita, ya kita bersabar dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga nanti ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka bisa memberikan hak yang ada pada kita ini, hak kita yang ada pada mereka. Nah, kemudian juga meskipun mereka ini berbuat monopoli, ya kita tetap menunaikan hak kita kepada pemerintah. Tapi ya, kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Di antaranya juga membuat keributan itu dengan demo ya, karena demo-demo ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dari zaman dahulu nggak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Beliau lama mengatakan demo ini ya nggak benar ini. Tapi kita cukupkan sampai sini ya, insyaallah. Nah, Ustaz. Ya, nafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.